Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan rezeki lancar, amin. Hello para history maker. Kalian balik lagi nih di channel paling kece dan penuh cerita epik, History Maker. Kali ini kita nggak ngomongin perang dunia, bukan soal dinosaurus yang terbang kalau mereka bisa terbang. Ya, tapi kita bakal ngebahas duel yang udah kayak pertengkaran saudara sepupu. Betul banget, Derby della Madonnina Inter Milan versus AC Milan. Pertandingan epik ini baru aja terjadi di San Siro, Senin dini, hari tanggal 23 September 2024. Hasilnya, wah, ternyata Milan berhasil menaklukkan Inter dengan skor 2-1. Gila, duel yang bikin darah pendukung kedua tim mendidih ini pasti bikin yang nonton lupa udah malam banget. Mana nih pecinta Serie A? Harusnya sih kalian sudah punya anak. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, gue punya tantangan nih buat kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini biar kreatornya bisa nambah uang buat bayar SPP anak ya. Ingat, subscribe itu gratis loh, nggak bikin kantong bolong. Malah katanya nih, yang subscribe tiba-tiba jadi kaya, sehat, sukses, dan mendadak bisa dapat tiket VIP nonton derby langsung di San Siro. Siapa tahu kan ya. Oke, balik ke topik panas kita. Pertandingan derby ini emang nggak pernah cuma soal angka di papan skor. Inter versus AC Milan itu udah kayak drama sinetron panjang yang nggak kelar-kelar. Ada bumbu kebanggaan, ada sejarah, dan tentu aja ada dendam yang kayaknya udah berakar sejak zaman kakek buyut mereka. Ini tuh kayak dua saudara sepupu yang udah dari lahir saling serang di lapangan. Tapi kali ini serangannya beneran lewat tendangan-tendangan maut, bukan adu bacot di grup WhatsApp keluarga. Inter Milan pakai seragam biru hitam, AC Milan pakai seragam merah hitam. Bayangin guys, satu kota Milan dibelah jadi dua kubu yang saling adu gengsi. Kalau kalian fans salah satu tim ini, pasti udah deg-degan dan siap tempur dari jauh-jauh hari. Dan kali ini AC Milan yang keluar sebagai pemenang. Aduh, pasti Interista nih. Para fans Inter Milan lagi pada murung deh. Tapi ya, gimana pun hasilnya, yang penting kita semua tetap satu ya kan? Lagian, ini juga cuman liga, masih ada banyak kesempatan buat Inter balas dendam. Tapi, ya kan, nggak apa-apa kalau Interistanya tetap nge-like dan subscribe channel ini. Janji, gua nggak bakal bahas kekalahan Inter terus-terusan kok. Dan buat Milanisti, ayo dong, tunjukin kalau kalian itu supporter yang dermawan. Langsung aja klik tombol subscribe di bawah sini. Biar channel ini makin kenceng, gue juga bisa makin rajin update info-info panas dari Derby della Madonnina dan semua sejarah epik yang mengiringinya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis, nggak bikin miskin. Sekali pencet, kalian bakal jadi bagian dari history maker yang setia. Dan siapa tahu nanti kita bisa nobar bareng di San Siro, ya kan? Kalian yang nonton bakal dapat keberuntungan, kayak mendadak, sehat sentosa, dan sukses dunia akhirat. Siapa tahu aja besok pagi dapat telepon dari bos dapat bonus gaji kan? Subscribe. Jadi, sekali lagi, AC Milan berhasil menang 2-1 lawan Inter Milan. Sebuah pertarungan klasik yang selalu menguras emosi dan energi. Tapi ini belum akhir dari kisah guys. Liga masih panjang, Derby della Madonnina berikutnya pasti akan lebih seru lagi. So, pastiin kalian tetap stay tune di channel History Maker ini, karena kita bakal terus bawain update-update terkini, kisah-kisah epik, dan fakta-fakta sejarah yang bikin kalian makin cinta sama sepak bola. Ciao, memisahkan saudara-saudara, lahirnya dua kubu di San Siro. Bayangkan sejenak, kalian lagi di San Siro, stadion megah yang jadi saksi bisu salah satu pertarungan paling epik di dunia sepak bola. Suara gemuruh supporter membahana, bendera-bendera merah hitam dan biru hitam berkibar dengan penuh semangat. Dan di lapangan, dua tim yang sebenarnya punya darah yang sama, sekarang jadi musuh bebuyutan. Yup, ini dia Derby della Madonnina alias Derby Milan. Sebuah laga yang penuh dengan cinta. Maksudnya penuh caci maki, tawa, air mata, dan tensi yang lebih tinggi dari drama sinetron jam prime time. Ini bukan cuma sekadar pertandingan bola brosis.
Ini kayak pertemuan dua saudara yang udah lama berantem, siap adu otot di lapangan. Franco Baresi, legenda AC Milan, bahkan pernah bilang, "Saya beruntung bisa tampil di Milan Derby. Itu laga yang penuh emosi." Nah, kalau seorang legenda besar aja merasa begitu, coba bayangkan gimana fans-fansnya yang tiap tahun menanti momen ini. Bukan cuma emosi, tapi juga dramanya yang nggak kalah dari final Piala Dunia. Tapi gimana sih cerita di balik rivalitas epik ini? Oke, kita balik ke tahun 1899. Dua orang ekspatriat asal Nottingham, Inggris, yes, Inggris bro, yang bernama Alfred Edwards dan Herbert Kilpin memutuskan untuk membentuk sebuah klub kriket dan sepak bola. Mereka namain klub itu AC Milan, dan gak lama setelahnya, klub ini langsung jadi jawara. Mereka ngambil trofi liga pada tahun 1901, 1906, dan 1907, alias sebelum banyak dari kita lahir, bahkan nenek kakek kita. Nah, masalahnya mulai muncul pada tahun 1908. Ini tuh kayak drama pecah kongsi di perusahaan keluarga. AC Milan waktu itu bikin aturan kontroversial. Pemain asing dilarang main. Beberapa orang di klub nggak terima. Mereka gerah dengan kebijakan ini, terutama karena teman mereka dari Swiss dilarang main cuman gara-gara bukan orang Italia. Ya udah, mereka pun pergi dari AC Milan. Tapi tunggu, ini bukan cuman keluar terus bikin grup WhatsApp baru. Mereka beneran bikin klub baru. Dan mereka kasih nama klubnya Internazionale sebagai bentuk solidaritas dan persaudaraan lintas negara. Solid kan? Lahirnya Inter Milan ini langsung bikin Milan terbelah. AC Milan tetap jadi favoritnya kelas pekerja, mereka yang ngeyel, keras kepala, dan nggak kenal takut. Sementara itu, Inter jadi idola para aristokrat, mereka yang kalem tapi punya modal besar. Jadi, kalau kalian lihat supporter AC Milan yang bersorak sambil lompat-lompat, itu ya memang cerminan sejarah panjang klub ini. Dan supporter Inter, mereka lebih cool tapi tetap fanatik. Sejak saat itu, derby Milan jadi ajang adu gengsi. Setiap kali kedua tim ini bertemu di lapangan, suasananya selalu panas. Mau menangis, ketawa, bahkan caci maki, semuanya jadi satu di dalam stadion. Nggak peduli kalian dukung AC Milan atau Inter Milan, setiap derby Milan pasti bikin jantung berdetak lebih cepat. Derby Milan. Pertama, hai, para pecinta Serie A yang sudah mulai menua. Maksudnya berpengalaman. Kalau kalian masih ingat derby Milan pertama, atau setidaknya nonton highlightnya di YouTube pas masih muda, selamat. Kalian resmi bagian dari sejarah panjang Serie A. Tapi, kalau kalian sekarang udah sibuk nyari SPP buat anak, atau ngebantu mereka ngerjain PR matematika sambil nonton bola, ya, selamat juga, kalian tetap fans sejati yang bertahan melawan usia. Sekarang, mari kita balik ke tahun 1908, waktu rambut masih tebal dan lutut belum sering sakit pas berdiri dari sofa. Pada masa itu, ada momen bersejarah yang bikin kita harus bersyukur sampai sekarang. Lahirnya Derby della Madonnina. Yup, ini adalah salah satu derby terbesar dan paling emosional di dunia sepak bola. Dan kalau kalian belum tahu kenapa namanya begitu, sini gue jelasin sedikit. Jadi, nama Madonnina itu diambil dari patung Bunda Maria yang berdiri megah di puncak Katedral Milan, yang selama ini jadi simbol kota mode yang penuh sejarah. Tapi begitu derby ini dimulai, percayalah, Milan lebih mirip arena gladiator daripada runway fashion show. Mari kita sedikit nostalgia ke Chiasso Cup. Hanya 7 bulan setelah Inter Milan terbentuk, AC Milan dan Inter bertemu untuk pertama kalinya dalam laga yang panas dan penuh drama. Dan siapa yang keluar sebagai pemenang? AC Milan menang 2-1 di final itu, bro, sis. Bisa kalian bayangkan betapa dramatisnya momen itu? Fans AC Milan pada saat itu kayak menang undian sepeda baru pas lebaran. Sementara fans Inter, mungkin mereka ngerasa kayak habis diputusin pacar lewat SMS. Inilah awal mula dari derby Milan, pertarungan dua saudara sedarah yang berpisah demi harga diri dan supremasi di kota Milan. Sejak saat itu, derby della Madonnina bukan sekadar pertandingan bola biasa. Setiap kali AC Milan dan Inter Milan bertemu, rasanya seperti melihat reuni keluarga besar yang udah lama nggak akur. Yang satu ngomong, "Kita ini saudara bro." Tapi yang satunya lagi balas dengan, "Udah lama nggak bro." Pokoknya,
tensinya selalu tinggi. Kalau kalian pikir sekarang drama-drama di Serie A udah cukup bikin gemes, dulu pertarungan di derby ini bisa lebih panas daripada kompor gas bocor. Tapi jangan salah, di balik drama di lapangan, ada sejarah panjang yang bikin derby ini jadi ikonik. AC Milan mewakili kalangan pekerja yang keras kepala, gigih, dan nggak kenal menyerah. Sementara Inter, mereka adalah klub yang lahir dari solidaritas internasional, terbuka untuk semua, dan tentu saja didukung oleh kalangan yang lebih berduit. Jadi, setiap kali kedua tim ini bertemu, bukan cuma soal siapa yang menang, tapi juga adu gengsi antara dua budaya yang berbeda. Dan bagi kalian yang mungkin udah ngasih nama anak kalian Paolo atau Javier karena kecintaan terhadap Serie A, tenang aja, kalian gak sendirian. Derby Milan udah menemani kita dari dulu saat kita masih muda dan kuat, hingga sekarang saat udah mulai ngerasa kalau tidur di sofa bikin badan pegel. San Siro, rumah dua saudara yang gak pernah akur. Jadi kalian pasti udah tahu kan, meski AC Milan dan Inter Milan dikenal sebagai musuh bebuyutan, mereka berdua masih tinggal serumah. Ya, beneran. Dua tim raksasa ini berbagi stadion yang sama, yaitu San Siro. Stadion legendaris yang sudah berdiri sejak 1925 dan jadi kebanggaan warga kota Milan. Bayangin aja, itu kayak dua saudara yang udah lama gak akur, tapi masih tinggal di rumah orang tua mereka. Satu di kamar depan, satu di kamar belakang. Yang satu lagi masak pasta, yang satunya protes karena gak ada sausnya. Drama? Oh, jelas ada. Buat yang belum tahu, stadion ini awalnya dibikin khusus buat AC Milan, hasil ide mantan presiden mereka, Piero Pirelli. Jadi, kalau kalian fans Milan, bisa bilang, "Hey, ini stadion kita dulu bro." Sementara si Inter, dulu mereka punya tempat sendiri di Arena Civica, yang lokasi stadionnya tepat di sebelah Castello Sforzesco, bangunan bersejarah yang dulunya jadi tempat parade militer pasukan Napoleon. Bayangin tuh, dari parade militer ke derby sepak bola, Napoleon pasti nggak nyangka. Tapi seperti sinetron yang penuh liku, AC Milan kena krisis keuangan di tahun 1935. Mau nggak mau, mereka harus jual San Siro ke pemerintah kota Milan. Sedih banget ya, kayak jual rumah warisan gara-gara nggak bisa bayar utang. Setelah stadion dijual, pemerintah Milan mulai melakukan renovasi besar-besaran, termasuk nambahin kapasitas biar lebih banyak yang bisa teriak-teriak di sana. Terus, di tahun 1947, Inter Milan yang lagi naik daun langsung nyamber kesempatan dan pindah ke sana. Dan voila, sekarang dua saudara ini tinggal di atap yang sama. Meski tiap kali ketemu di lapangan pasti ada aja yang rusuh. Nah, cerita makin seru lagi nih. Pada tahun 1980, nama San Siro secara resmi diubah jadi Giuseppe Meazza buat menghormati salah satu legenda sepak bola Italia, Giuseppe Meazza. Sekarang, Meazza ini sempat main di dua klub, Inter Milan dan AC Milan. Tapi dia tuh lebih lama di Inter, selama 14 tahun. Jadi nggak heran kalau fans Inter tuh bangga banget dengan nama stadion ini. Sementara supporter AC Milan, mereka kayak, tetep aja kita sebut San Siro. Ya maklum lah, buat fans Milan, Meazza itu lebih identik sama Inter. Jadi kalau kalian nanya ke fans Inter, main di mana malam ini? Mereka jawab, di Giuseppe Meazza. Tapi kalau nanya ke fans AC Milan, jawabannya tetap San Siro bro. Jadi inilah drama rumah tangga San Siro. Dua tim besar, satu stadion, dan nama yang selalu jadi bahan perdebatan. Ini mirip kayak dua kakak adik yang berebut remote TV di rumah. Kadang akur tapi lebih sering rebutan. Solidaritas ultras high para pecinta Lega Calcio. Kalau kalian ngira derby Milan cuma soal tendang bola, gol spektakuler, atau Shevchenko dengan rekor 14 golnya, kalian salah besar. Derby ini nggak bakal berkesan tanpa aksi-aksi heroik dari dua kelompok supporter garis keras, alias Kurva Sud, AC Milan, dan Kurva Nord, Inter Milan. Dua kubu ini bisa dibilang kayak dua geng tetangga yang sering rebutan lapangan bulu tangkis di komplek. Tapi bedanya, mereka ribut di stadion dengan flare, bom asap, dan nyanyian kebencian yang bikin kita mikir, ini masih derby bola atau konser heavy metal ya? Jadi gini ceritanya.
Derby della Madonnina udah terjadi lebih dari 300 kali. Bayangin, 229 diantaranya resmi, dan sisanya yang nggak resmi itu kayak pertandingan ala-ala. Udah, kita tanding buat seru-seruan aja dulu di lapangan kampung. Nah, dari sekian banyak pertandingan, Inter Milan masih dominan dengan 84 kemenangan. Fans Inter pasti ngerasa kayak, lihat kan, kita lebih sering menang. Sementara fans Milan mungkin ngerespons dengan, yang penting Shevchenko top skor derby. Ya, udah jelas, argumen ini nggak akan kelar sampai hari kiamat. Tapi drama sebenarnya nggak cuma terjadi di lapangan. Di tribun ada kurva Sud, fans AC Milan, dan kurva Nord, fans Inter Milan. Dua kelompok ini dulunya bisa dibilang kayak Tom dan Jerry. Setiap kali ketemu, pasti ada aja insiden flare beterbangan, spanduk panas, bahkan kadang adu jotos. Gimana enggak, mereka udah musuhan dari dulu. Pokoknya kalau zaman dulu kalian ketemu di luar stadion, jangan harap bisa ngopi bareng. Tapi, tunggu dulu, di balik semua permusuhan itu, ada cerita solidaritas yang bikin kita tepuk tangan sambil mikir, lah, bisa ya mereka begini? Pada tahun 1983, para pemimpin dua ultras ini akhirnya sadar, bro, kita ini sebenarnya masih satu kota. Nggak ada gunanya kita terus-terusan adu otot di luar stadion. Anak kita kan bisa main bareng di taman kota. Akhirnya, mereka bikin fakta damai yang bisa dibilang keren banget. Mereka sepakat, mulai saat itu, perang antara dua kubu hanya boleh terjadi di tribun stadion. Nggak boleh ada lagi kekerasan fisik di luar stadion, brosis. Kalau mau perang cukup lewat nyanyian kebencian, bendera provokatif, flare yang meledak di udara, bom asap yang bikin stadion kayak zona perang, dan koreografi megah yang bikin penonton berasa lagi nonton film epic Hollywood. Selesai pertandingan, ya udah balik lagi jadi warga Milan yang santai. Salah satu momen paling epik solidaritas ultras terjadi di 22 Desember 2013. Bayangin, pagi itu polisi Milan ngumumin bahwa Milanisti dilarang bawa spanduk ke kurva Sud. Langsung aja, Interisti di kurva Nord nggak mau kalah. Mereka bilang, oke, kalau kalian nggak boleh bawa spanduk, kita juga nggak bakal bawa bendera ke kurva Nord. Itu solidaritas, bro. Kalau kalian pernah rebutan tempat parkir di mall tapi tetap sopan, nah, ini versinya yang lebih hardcore. Walaupun musuh bebuyutan, mereka tahu kapan harus saling mendukung. Tapi jangan salah, meski mereka solid di luar, pas di dalam stadion, habis-habisan, makian, nyanyian, koreografi, semuanya dikeluarin buat ngehancurin mental lawan. Kayak perang saudara di mana pemenang di lapangan jadi raja sehari. Tapi tetap, bagi para supporter, menang derby bukanlah segalanya. Tujuan utama mereka tetaplah jadi juara, angkat trofi, dan pulang dengan kepala tegak. Jadi, buat kalian yang udah ngikutin Serie A dari dulu sampai sekarang, meski sekarang lebih banyak sibuk ngurusin anak daripada nonton full 90 menit, jangan lupa kasih like video ini sebagai bentuk nostalgia dan apresiasi buat kita yang udah survive dari masa-masa sulit menonton bola sambil ngurus rumah tangga. Komen juga ya, tim mana yang menurut kalian paling berjaya di Derby della Madonnina sepanjang sejarah? Dan yang paling penting, subscribe channel History Maker ini biar kita semua tetap bisa mengenang masa-masa indah sepak bola sambil bayar SPP anak. Oh, dan jangan lupa share biar makin banyak teman-teman kalian yang udah nggak muda lagi tapi masih cinta sepak bola ikut nostalgia bareng kita. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan bahas lebih banyak tentang pertarungan epik Serie A. Garis-garis di rambut kita mungkin bertambah, tapi cinta kita pada sepak bola tetap abadi, brosis.